Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini kita masih berada di pelajaran kelima, yaitu tentang Rasul Allah idolaku, dengan subtema kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa dengan harapan semoga tambah ilmu kita serta diberikan pemahaman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, setelah kalian melihat video ini diharapkan kalian bisa memahami dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra Nabi Daud alaihi salam. Setelah Nabi Daud alaihi salam wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja. Salah satu keistimewaan, salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam ialah yang disebutkan dalam surat An-Naml ayat 17 yang artinya, dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Dari ayat tersebut, Nabi Sulaiman diberikan zat oleh Allah bisa memerintahkan manusia, jin, dan bangsa burung. Saat itu Nabi Sulaiman alaihissalam melaksanakan perjalanan, dan di tengah perjalanan tersebut bala tentaranya saat berada di lembah, beliau bertemu dengan semut-semut. Tidak ada yang menyadarinya kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian salah satu semut itu berkata, "Bersembunyi di rumahmu sebelum Sulaiman dan pasukannya menghancurkanmu di bawah kaki mereka." Mendengar dari bisikan semut tersebut, Nabi Sulaiman memberhentikan pasukannya. Kemudian para semut-semut itu pun memberikan jalan kepada Nabi Sulaiman beserta bala tentaranya. Saat perjalanan, Nabi Sulaiman memeriksa tentaranya satu persatu. Ternyata pada saat pemeriksaan diri bangsa burung hudhud tidak hadir dalam barisan tersebut dan menanyakannya kepada burung-burung yang lain. Akhirnya tak lama kemudian burung hudhud pun itu datang, kemudian menceritakan kronologisnya mengapa tertinggal barisan dalam pasukannya. Ternyata burung hudhud menceritakan dalam perjalanannya menemukan suatu negeri yang dipimpin oleh ratu, di mana negeri itu menyembah matahari, dan ratu tersebut namanya Ratu Balqis. Kemudian mendengar cerita dari burung hudhud, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam menulis surat dan memerintahkan hudhud untuk mengirimnya langsung di depan Ratu Balqis. Kemudian burung hudhud langsung menuju ke negeri tersebut dan menaruhnya di depan Ratu Balqis. Ratu Balqis membaca surat tersebut yang pada intinya isinya adalah untuk segera bertobat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka Nabi Sulaiman alaihissalam akan menundukkan negeri itu, yaitu negeri Sabah. Setelah mendengar itu, Ratu beserta pengawalnya mendiskusikan surat tersebut. Yang akhirnya Ratu Balqis mengirimkan hadiah untuk Nabi Sulaiman agar Nabi Sulaiman berubah pikiran untuk mendudukkan negeri Sabah. Namun setelah sampai pengawalnya berhadapan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam menolak hadiah tersebut, bahwa Allah yang berikan kepadaku selama ini sudah cukup. Kemudian pengawal tersebut pulang dengan perasaan takut.
Kemudian saat mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam menolak hadiah tersebut, maka Ratu Bilqis berencana untuk langsung menemui Nabi Sulaiman. Kemudian hal itu didengar langsung oleh burung hudhud yang akhirnya melaporkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah mendengar laporan tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam merencanakan sesuatu yang terlebih dahulu mengumpulkan para jin-jin untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis untuk dipindahkan ke kerajaannya. Dengan bantuan jin, akhirnya salah satu dari jin tersebut bisa memindahkan sebelum beliau berkedip. Dengan izin Allah, singgasananya pun sudah hadir di kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian dengan senang hati Nabi Sulaiman alaihissalam menyambut dengan baik kedatangan Ratu Bilqis. Sesampai di sana, Ratu Bilqis tak henti-hentinya mengagumi kerajaan Nabi Sulaiman yang begitu mewah, yang begitu megah. Lantainya terdapat satu keramik kaca yang didapati oleh beberapa ikan. Kemudian tertegun atas kemewahan kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menjawab bahwa ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Ia berikan kepadanya. Dari situlah Ratu Bilqis berpikir bahwa kerajaannya pun tidak ada apa-apa dibanding dengan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Hingga akhirnya Ratu Bilqis bertaubat. Apa yang bisa kita teladani dari sisa Nabi Sulaiman tersebut? Hendaknya kita tetap rendah hati atas segala kehebatan yang kita miliki. Kemudian kita harus selalu bersikap lemah lembut kepada semua makhluk Allah. Apa keistimewaan Nabi Sulaiman? Yang pertama adalah dapat memerintahkan bukan hanya kepada manusia saja, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Yang kedua, menjadikan angin tertib atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Kemudian keistimewaan yang ketiga, Nabi Sulaiman alaihissalam mengerti bahasa binatang. Yang keempat, meskipun kaya dan raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pertemuan kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.